Sholawat jumlahnya 4.000 termasuk sholawat dia. Jadi kalau ada lagi 41 bukan nyangka. Dan insya Allah yang dimaksudkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat di sini terjadi peperangan di antara ketiga putra mahkota merebutkan kebenaran Islam akan muncul seseorang yang adil. Dia dari keturunan aku, dia seperti namaku dan punya ayah seperti nama ayah. Beliau menunjuk ke arah timur, dari arah Khurasan. Itu bisa Indonesia, bisa Singapura, bisa Malaysia. Kalau masa itu baru Arab Saudi. Nah jelas beliau mendahulukan dari arah timur. Dan beliau juga mendahulukan dia seperti aku. Akan tapi masalah fisik tidak seperti aku. Dan beliau juga mendahulukan bila bendera-bendera hitam dari arah timur sudah berkibar, datangilah. Walaupun kamu harus merangkak di atas salju, dan berbaiklah padanya, bersumpah setelah padanya. Karena di sana ada khalifah Allah yang menunjuk kebenaran dan akan memperoleh kamu sekalian seperti apa yang seperti apa yang tidak kebayangkan. Akan membebaskan tanah-tanah Arab dari kaum tirani. Terus pertanyaannya, apakah beliau bukan mujaddid? Kalau begitu apakah mungkin dua zaman ada dua khulafa? Kan gitu. Sepanjang perjalanan dunia sepanjang perjalanan dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hak penuh, mempunyai hak penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung Allah. Juga pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia dalam satu zaman dua khulafa. Yang saya tahu zamannya Syekh Qadir Al-Jilani. Dan saya tidak mau membicarakan yang tidak tahu. Takutnya saya keliru dan saya akan mendapat suatu hukuman bila panjenengan akan percaya pada saya. Maka itu kalau ada sebuah pertanyaan pada saya yang saya tidak tahu, ngapunten PR mohon. Saya seperti itu sering. Nah di zamannya Syekh Jalan itu Allah mengangkat lagi seorang bos yang bernama Ahmad Rifai dengan tarikatnya Arifaiyah. Tapi beliau tidak terputus kerjasama. Terus kemarin ada seorang tamu dari Gresik itu bertanya kepada saya, maaf, apakah seorang khulafa baru kamil atau kamil saja atau kamil saja tidak boleh? Saja harus kamil harus seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khulafa harus kamil, sempurna dulu. Kemudian mukamil, menyempurnakan orang lain tanpa menyentuh, tidak terpanjang ruang, tempat dan waktu. Walaupun alam pun berbeda, belum masih mampu menyelamatkan kita. Contoh,
beliau sudah kondur, sudah pindah alam berapa tahun sampai sekarang? Sekitar 36 gitu, 34 tahun. Nah, ini ada seseorang ketemu beliau, tapi tidak perlu saya sebutkan. Nah, orang bersangkutan itu diajak beliau melihat alam kubur. Terus dia di dalam alam kubur itu menurut orang bersangkutan, saya juga ada di situ. Ada Mbak Yai, ada saya. Kemudian orang bersangkutan disuruh Mbak Yai, golek ana wong tuamu. Kemudian dia mencari orang tuanya. Terus dia melihat orang tua laki-laki sudah biasa. Terus dia mencari orang tua wanita. Ternyata orang tua wanitanya masih disiksa di alam kubur. Kemudian orang-orang di situ memanggil-manggil seorang, tapi nggak perlu saya sebutkan sama orangnya. Kemudian setelah itu ibunya itu berterima kasih kepada bersangkutan. Tapi waktu itu jauhnya beliau baik gini, boleh ono saman padosit yang sepanjenengan. Bahasanya seperti itu. Dia mencari orang tuanya, ya yang seperti saya ceritakan tadi. Ketemu dengan ayahnya sudah biasa, terus mencari ibunya masih siksa. Kemudian dia mujahadah sawal. Dalam mujahadah sawal kemudian ibunya tersenyum, dan kayak digeret, ditarik orang. Habis itu dia minta, aku mau jatuh nih, amal-amalmu hadiah aku tak pakai kabeh. Kemudian beliau baik dawuh nggih niki lho. Manfaatnya mujahadah sawal. Sehubungan dengan bulan Syawal, insya Allah beliau juga menuntun kita dalam rangka menyelamatkan orang tua kita. Ada dua perkara. Yang pertama, cara beliau menyelamatkan kita, menyelamatkan orang tua kita yang sudah di alam kubur itu ada dua cara. Yang pertama, sehubungan dengan adanya bulan Syawal ini menjadi Syawal. Seperti layaknya yang di alam pengamal yang kebetulan kenal sama saya cerita itu. Kemudian Mbak E menyuruh seseorang, dan itu tidak perlu saya sebutkan. Wes saya tulungan. Kemudian orang bersangkutan membawa sebuah ember, kemudian berdoa. Dalam ember itu keluar sinar. Kemudian saya lihat katanya orang yang diajak Mbak itu sinar itu ciprat-cipratan kepada orang yang kubur. Kemudian Mbak jauh lagi. Ya ginilah manfaatnya mujahadah kubur lah. Kalau yang itu belum nyebut nama saya. Maaf. Demi Allah tidak ada maksud apa-apa, saya hanya menceritakan yang terjadi dan dialami dengan bersangkutan. Ya, beginilah manfaatnya mujahadah kubur yang diajarkan Syafi'i. Maaf, selama ini dalam mujahadah Syawal itu pengertiannya gotang nggak masalah. Tapi mulai Syawal beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu tidak boleh gotang. Sepertinya 40-an. Kalau gotang kembali. Dan pada waktu itu saya ditentang banyak orang. Kok gini, bahkan maaf. Salah satu teman sendiri, dia juga penggede. Maaf ya, sekali saya sama maaf. Juga saya kenal, tapi bukan dari PSB, bukan.
Entah, saya bilang sebaiknya kalau kita mengajarkan orang tua itu berturut-turut. Aturannya seperti itu. Alhamdulillah, ternyata yang dikatakan bahaya seperti itu yang ya alhamdulillah saja salah. Artinya begini, mengapa saya mengatakan alhamdulillah saya tidak salah? Mengapa saya bilang alhamdulillah? Takutnya saya yang salah. Dan saya tidak ada rasa bangga seperti ini. Demi Allah tidak ada rasa bangga. Alhamdulillahnya saya, senangnya saya merasa bisa kenapa? Kalau kau bangga, saya nggak bangga. Alhamdulillah saya merasa berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Begitu senang saya, bukan saya senang karena saya yang berbeda. Jauhnya baik begitu. Inilah manfaatnya mujadah kebut sing mbok lakoni. Beliau menunjuk kepada saya. Artinya mujadah sawal itu berturut-turut 7 hari. Yang pertama itu. Yang kedua, di makam yang berbeda. Jangan sampai satu makam. Dan apabila makam itu sudah ada yang mujadahi, kita mencari makam yang lain. Karena pada beliau, kalau satu makam dimujadahi, itu dimujadahi lagi. Walaupun yang mujadah berbeda, tidak sah. Karena sudah mujadahi. Biar merata mujadah di makam yang belum dimujadahi, sehingga semua orang-orang yang saya meninggal ahli kubur mendapatkan doa daripada mujadah sawal. Dan apabila sekiranya kita tidak mampu melakukan di makam yang berbeda dalam 7 hari berturut-turut, lebih baik kita mujadah di rumah. Akan tapi dilipatkan 2 kali plus 1, berarti 15 kali. Contoh, kita bawa jamaah, terus makam satu dan makam satu jaraknya jauh, jamaah kita banyak, misalkan orang 10-15, kan nggak mampu. Maunya tetap makam yang dekat, padahal itu sudah dimujadahi. Itu keliru. Sebaiknya kita mujadahi di rumah atau di tempat jamaah bersangkutan 15 hari jamaah. Insya Allah itu sudah sama dengan 7 hari di dalam makam yang berbeda. Nah, ternyata itu 7 hari berturut-turut makam yang berbeda. Walaupun makam berbeda, bila sudah dimujadahi, lebih cari makam yang belum dimujadahi. Kalau itu tidak mampu, lebih baik kita jamaah di rumah 15 hari. Insya Allah oleh beliau sudah diarahkan ke makam-makam yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menolong orang yang di alam kubur, ahli kubur. Kedua orang tua kita, khusus ibu kita, mbah kita, buyut kita, candah kita, semendur. Itu dengan dana bok. Itu juga cara menolong orang-orang yang telah wafat daripada orang tua kita, mbah kita, buyut kita, candah kita, semendur. Dan itu pun beliau juga memberikan satu cara. Apa caranya? Yang pertama, niat dan nabok. Kita hadiahkan kepada yang kita tuju, orang tua kita, ya, khususnya ibu kita, mbah kita, nggak masalah. Satu kali ngisi itu boleh diadakan beberapa
orang, tidak hanya kedua orang saja. Misalkan kita ngisi 5.000, tuh niatin sudah nabok, tak tujuan nih gue wong tuaku loro ku sing buku, gue mbahku buyutku loro ku krana Allah Subhanahu wa taala, derek sunnah Rasul dari zaman. Aku sudah nabok ini ki mergo jasa zaman. Kabeh iki sing gawe sing gerane sing rasane Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah tidak kalah 7 kali. Fakhir Allah